time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisaidah, NIM 123010006, kelas 6A PAI. Pada kesempatan kali ini, saya senang sekali diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas UAS makul praktek bisnis pendidikan yang dianggur oleh dosen Dr. Misda SAG MPD. Saya akan membacakan soal yang pertama. Nah, jelaskan oleh saudara urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan dengan memberikan contoh kemitraan yang efektif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, kemitraan dalam bisnis pendidikan adalah kerjasama antara lembaga pendidikan dengan berbagai pihak seperti pemerintah, perusahaan, dunia usaha, dan industri, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, alumni maupun orang tua, siswa untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Kemitraan ini adalah menjadi sangat penting karena lembaga pendidikan tidak dapat berkembang sendiri. Sekolah atau kampus membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk dana, fasilitas, tenaga ahli, pelatihan, maupun kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mereka. Nah, dengan adanya kemitraan ini, lembaga pendidikan dapat memberikan layanan dan lebih baik sehingga mau menghasilkan lulusan yang berkualitas. Nah, urgensi atau pentingnya kemitraan dalam bisnis pendidikan antara lain, yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Sekolah dapat memperoleh pelatihan bagi fasilitas belajar yang lebih lengkap, serta metode pembelajaran yang lebih modern. Meningkatkan kompetensi peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar di luar kelas seperti magang, pelatihan, seminar, atau kunjungan industri sehingga keterampilan mereka semakin berkembang. Yang ketiganya itu menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Kerja ini pun sama dengan dunia usaha, membuat sekolah mengetahui keterampilan yang dibutuhkan sehingga kurikulum dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Membangun citra atau branding lembaga pendidikan. Sekolah yang memiliki banyak mitra biasanya lebih dipercaya oleh masyarakat karena dianggap memiliki kualitas dan jaringan yang baik. Yang kelimanya itu membantu pengembangan sarana dan prasarana. Mitra dapat memberikan bantuan berupa laboratorium komputer, perpustakaan, beasiswa maupun peralatan praktek yang menunjukkan proses belajar. Nah, yang keenamnya itu meningkatkan kepercayaan masyarakat ketika sebuah lembaga memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak. Masyarakat lebih yakin untuk menyekolahkan anaknya di lembaga tersebut. Contohnya, mitra yang efektif
Misalnya sebuah SMK bekerja sama dengan perusahaan otomotif, perusahaan memberikan kesempatan magang kepada siswa, membantu penyusunan kurikulum sesuai kebutuhan industri, memberikan pelatihan kepada guru, serta merekrut lulusan yang memiliki kemampuan baik dari kerjasama tersebut. Siswa memperoleh pengalaman kerja nyata. Sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran, sedangkan perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang telah memiliki keterampilan sesuai kebutuhan. Nah, contoh lainnya itu seperti kampus yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau perusahaan teknologi untuk penyelenggara akan pelatihan digital, seminar, sertifikasi, atau program kewirausahaan. Kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa. Nah, karena mereka memperoleh ilmu, pengalaman serta keterampilan tambahan sebuah memasuki dunia kerja. Nah, sekian dari saya. Ini jawaban nomor 1. Sini saya akan membacakan soal nomor 2. Nah, dijelaskan oleh saudara seberapa besar pengaruh teknologi dalam pemasaran dan branding bisnis dalam bidang pendidikan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Nah, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam pemasaran dan branding lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi. Di era digital saat ini, masyarakat lebih sering mencari informasi melalui internet daripada datang langsung ke lembaga pendidikan. Oleh karena itu, teknologi menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan lembaga kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial. Nah, website dan berbagai platform digital. Sekolah atau kampus dapat menyampaikan informasi mengenai program pendidikan, prestasi siswa, fasilitas kegiatan, prestasi guru, hingga proses pendaftaran. Informasi tersebut dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, sehingga lebih mudah menjangkau calon siswa maupun orang tua. Nah, selain itu, teknologi juga membantu membangun citra atau branding lembaga pendidikan. Jika sebuah sekolah atau kampus aktif membagikan informasi yang bermanfaat, menarik, dan terpercaya, masyarakat akan memberikan penilaian yang positif. Hal ini dapat kita meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mereka lebih tertarik memiliki lembaga tersebut sebagai tempat belajar. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi pemasaran dan branding pendidikan. Nah, yang pertama itu ada informasi yang dibagikan harus jelas dan menarik. Informasi yang dipublikasikan harus mudah dipahami, lengkap, benar, dan tidak membingungkan. Misalnya informasi tentang biaya pendidikan, jadwal pendaftaran, program unggulan, presentasi, dan kegiatan sekolah. Penyajian informasi yang menarik seperti menggunakan gambar, video, atau deskripsi yang baik
membuat masyarakat lebih tertarik untuk membaca. Nah, yang kedua yaitu aktif. Nah, aktif ini menggunakan media sosial dan website media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube serta website resmi sekolah menjadi sarana utama dalam perkenalan lembaga pendidikan dengan menggunakan konten secara rutin. Masyarakat dapat mengetahui berbagai kegiatan, prestasi dan perkembangan sekolah. Nah, keaktifan di media digital juga menunjukkan bahwa lembaga mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang ketiganya itu memiliki nama baik atau reputasi yang baik. Reputasi merupakan penilaian masyarakat terhadap kualitas suatu lembaga pendidikan. Reputasi yang baik dapat dibangun melalui prestasi siswa, kualitas guru. Nah, kedisiplinan, pelayanan, serta keberhasilan lulusan. Semakin baik reputasi sebuah sekolah atau kampus, semakin tinggi. Nah, pula percayalah masyarakat. Dipercayalah masyarakat. Yang keempatnya itu memberikan pelayanan yang baik kepada siswa dan orang tua. Pelayanan yang ramah, cepat, sopan, dan membantu akan memberikan pengalaman yang baik bagi siswa maupun orang tua. Misalnya, petugas administrasi memberikan informasi dengan jelas, guru mudah dihubungi ketika diperlukan, dan pihak sekolah cepat menanggapi pertanyaan atau keluhan. Pelayanan yang baik akan meningkatkan keputusan dan kepercayaan masyarakat. Nah, yang kelimanya ini mampu menggunakan teknologi dengan baik. Guru tenang kependidikan dan pengelolaan sekolah perlu memiliki kemampuan menggunakan teknologi seperti mengelola media sosial, website, aplikasi pembelajaran maupun sistem informasi sekolah. Kemampuan ini membuat penyampaian informasi menjadi lebih cepat, efektif, dan profesional. Memiliki internet dan fasilitas yang memadai. Akses internet yang stabil ini dan fasilitas teknologi seperti komputer, proyektor, kamera, serta jaringan Wi-Fi sangat mendukung kegiatan pemasaran dan branding. Dengan fasilitas yang memadai, sekolah dapat membuat konten yang berkualitas, mengadakan kegiatan secara daring, serta memberikan layanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, sekian jawaban saya nomor 5. Baik, di sini saya akan membacakan soal nomor 3. Nah, jelaskan seberapa besar minat saudara untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan dengan mengemukakan beberapa alasan yang tepat. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Nah, soal yang nomor 3 adalah saya memiliki minat yang sangat besar untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan. Menurut saya, bisnis pendidikan bukan hanya bisnis pendidikan bukan hanya bertujuan memperoleh keuntungan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat melalui penyediaan layanan. Nah, pendidikan yang berkualitas, pendidikan merupakan investasi
jangka panjang bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, siapapun yang terlibat dalam bisnis pendidikan memiliki kesempatan untuk ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat, eh, sekaligus mengembangkan usaha yang bermanfaat. Nah, berapa alasan saya tertarik terjun ke dalam bisnis pendidikan ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah pendidikan merupakan kebutuhan yang tidak pernah berhenti. Setiap orang membutuhkan pendidikan sejak usia dini hingga dewasa, karena itu peluang usaha di bidang pendidikan akan selalu ada dan terus berkembang. Nah, yang keduanya itu adalah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan membuka usaha pendidikan seperti bimbingan belajar, pelatihan keterampilan, kursus bahasa, atau lembaga pendidikan lainnya. Nah, saya dapat membantu peserta didik meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan prestasi mereka. Nah, yang ketiga, mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang baik akan menghasilkan individu yang cerdas, terampil, berkarakter, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Nah, yang keempatnya ini peluang bisnis yang terus berkembang. Perkembangan teknologi membuat bisnis pendidikan semakin luas, misalnya melalui kursus online, kelas daring, pelatihan digital, webinar, dan platform pembelajaran berbasis internet. Nah, yang kelima, sesuai dengan latar belakang pendidikan saya sebagai mahasiswa di bidang pendidikan, saya memiliki bekal ilmu yang dapat diterapkan untuk mengembangkan usaha pendidikan secara profesional. Dan itu yang keenamnya, memberikan kepuasan batin. Saya merasa bangga apabila ilmu yang saya miliki dapat membantu orang lain meraih keberhasilan peserta didik, menjadi kebahagiaan tersendiri selain memperoleh keuntungan usaha. Contohnya itu seperti bantuan bisnis pendidikan yang ingin dikembangkan. Apabila diberi kesempatan yang saya inginkan, mengembangkan lembaga bimbingan belajar, kursus membaca Al-Quran, pelatihan keterampilan, atau kelas pembelajaran berbasis online dengan memanfaatkan teknologi. Nah, pembelajaran dapat diakses oleh lebih banyak peserta didik sehingga manfaatnya menjadi lebih luas. Nah, ini yang bisa saya jawab. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya.